Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, selamat datang di channel aku Mama Alma, channel yang berisikan tentang kegiatan aku sehari-hari sebagai seorang ibu rumah tangga yang saat ini sedang merantau dan tinggal di kontrakan sederhana. Apa kabarnya kalian hari ini teman-teman? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Untuk kalian yang kurang sehat, semoga segera Allah sehatkan kembali dan dapat beraktivitas seperti sedia kala. Amin amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Terima kasih kalian udah klik video ini, terutama untuk kalian yang udah sering banget nontonin video aku yang sederhana dan juga udah subscribe channel ini. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman semuanya dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang berlipat-lipat ganda. Amin amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel aku, yuk bantu support aku ya dengan ditekan tombol subscribe-nya, juga dinyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini aku bisa sharing lagi mengenai kegiatan aku ke kalian semua ya teman-teman. Walaupun kegiatannya memang selalu begini-gini aja ya, terus berulang setiap kalinya. Malum lah ya teman-teman, namanya kegiatan ibu rumah tangga dan vlog ibu rumah tangga, pastinya kegiatannya juga gak jauh-jauh dari dapur sumur kasur. Tapi aku harap kalian gak bosan-bosan ya untuk selalu menemani kegiatan aku setiap kali aku up video terbaru. Aku sangat berharap jika video aku ini bisa bermanfaat ya untuk kalian yang menontonnya. Pun kalau misalkan gak ada manfaatnya sama sekali, mudah-mudahan aja bisa menjadi penghibur di dalam mengisi waktu luangnya kalian teman-teman. Kegiatan kali ini aku awali dengan aktivitas aku di pagi hari ya teman-teman. Seperti biasa, aku tuh kalau masak keseringannya pagi hari ya. Masaknya sekali untuk dimakan 3 kali teman-teman, dari pagi sampai sore gitu ya. Dan tadi di awal kalian juga udah lihat ya teman-teman, aku udah masak nasinya duluan. Jadi aku tuh tim yang pagi-pagi memang harus banget sarapan nasi teman-teman. Pun misalkan nasinya diganti dengan bentuk yang lain gitu ya, seperti misalkan nasi uduk atau bubur, tetap aja teman-teman perut aku tuh kayak belum makan nasi. Jadi ya harusnya makan nasi yang original gitu aja. Padahal sama aja ya, bubur sama nasi uduk juga terbuat dari beras. Tapi tetap aja teman-teman beda rasanya kalau di perut aku. Lebih kenyangan kalau makan nasi, entahlah ya. Mungkin kalian ada nggak sih yang sama kayak aku teman-teman, nggak ngaruh kalau misalkan belum makan nasi. Dan ini sekarang aku lagi iris-iris dulu si bumbu dasarnya ya teman-teman, karena aku tuh mau bikin ini labu siam dikasih santan gitu teman-teman. Dan bumbunya cuma ditumis-tumis aja, lanjut nanti pas mau udah matang si sayurnya aku kasih sama santannya gitu. Menu yang sangat ekonomis banget, hemat banget, tapi alhamdulillah keluarga semuanya pada suka ya teman-teman. Aku tuh memang jarang banget sayur menyayur kalau misalkan mereka nggak suka banget ya, soalnya nanti pastinya mubazir. Aku doang di sini yang memang suka banget sayur teman-teman. Sementara bocil dan ayahnya itu cuma ya begitu aja, sayur tuh kayak buat salad doang gitu ya. Yang pokoknya tuh mereka tuh lebih suka sama prohe teman-teman. Memasak ini menjadi rutinitas yang harus banget aku lakukan di setiap harinya ya teman-teman. Aku tuh jarang banget beli makan di luar kalau memang situasi dan kondisi aku tuh, badan aku gitu ya, mendukung untuk masak ya aku pasti masak. Kecuali aku lagi sakit atau ada halangan apa gitu ya, baru kita makan di luar teman-teman. Bukan gak mau makan di luar, siapa sih yang gak mau makan di luar gitu ya, makan enak tinggal langsung makan aja. Tapi kita kan juga harus memperhitungkan ya teman-teman. Semuanya juga harus disesuaikan dengan kondisi finansial kita masing-masing ya teman-teman. Terutama untuk aku yang merantau dan tinggalnya di kontrakan gitu ya teman-teman. Selain dari pengeluaran wajib, banyak juga pengeluaran yang tidak terduga gitu ya. Misalkan harus pulang kampung mendadak atau ini atau itu, makanya harus banget gitu ya pintar-pintar dalam mengurus keuangan dan juga mengatur-ngatur keuangan ya. Jangan sampai nantinya pas ada sesuatu hal yang terjadi di luar dugaan malah nggak punya tabungan gitu ya teman-teman. Jangan sampai seperti itu. Makanya dari itu aku juga selalu berusaha untuk selalu berhemat ya teman-teman, menekan sedikit kemauan gitu ya demi memenuhi kebutuhan. Dan salah satu hal kecil dari cara penghematan ini yaitu ya dengan cara masak sendiri ya teman-teman, karena dengan memasak sendiri pastinya akan jauh lebih hemat daripada kita sering beli makan di luar. Tinggal merantau di kota besar dengan gaji yang tak terlalu besar, tentunya banyak banget keinginan-keinginan yang memang harus ditekan ya teman-teman. Banyak banget keinginan-keinginan yang harus dinanti-nanti dulu gitu ya. Karena memang lah kebutuhan dulu yang harus diduluin, karena kita juga harus mengukur berapa sih penghasilan kita, sanggup atau enggak gitu ya teman-teman. Jangan sampai nantinya kita malah jadi memaksakan diri dan berhutang untuk hal-hal yang tidak perlu ya teman-teman. Nah, ngomong-ngomong tentang hutang, di sini aku tuh mau berbagi
tips membiasakan diri untuk menghindari hutang ya teman-teman. Mudah-mudahan aja ini tuh bisa menjadi pengingat ya untuk diri kita masing-masing, supaya kita lebih bisa mengendalikan diri lagi gitu ya untuk tidak berhutang teman-teman. Terkadang keperluan mendesak membuat kita itu harus meminjam uang ya teman-teman, entah itu ke teman kerja atau ke tetangga gitu ya, atau melalui pinjaman online misalkan. Nah, namun agar nggak jadi kebiasaan gitu ya teman-teman, kita juga harus mulai untuk tahu cara menghindari utang ini. Misalnya kita hanya meminjam uang jika kita memang benar-benar butuh gitu ya teman-teman, dan untuk keadaan yang darurat saja. Jangan sampai tetap menambah-nambah hutang gitu ya, hanya demi memenuhi gaya hidup semata. Jika sudah menjadi kebiasaan, berbagai dampak buruk seperti kecemasan ditagih dan stres memikirkan jumlah utang yang menumpuk pun bisa kita rasakan ya teman-teman. Nah, untuk tips yang pertama supaya kita bisa menghindari kebiasaan utang, yaitu kita harus mengetahui berapa pemasukan dan pengeluaran kita tiap bulan ya teman-teman. Sebelum mulai mengatur uang untuk kebutuhan dan membayar utang, kita juga harus paham dulu ya teman-teman berapa pemasukan dan pengeluaran kita setiap bulannya. Pastikan juga kita tahu persis berapa uang yang masuk gitu ya teman-teman, dari gaji pekerjaan utama dan dari gaji sampingan gitu ya. Setelah itu catat juga berapa nominal yang perlu dikeluarkan untuk kebutuhan hidup kita ya teman-teman, seperti biaya makan, belanja kebutuhan, belanja bulanan, dan juga jumlah utang yang harus kita bayar ya. Dengan memahami berapa banyak pemasukan dan pengeluaran, tentu akan membuat kita lebih mudah dalam menganggarkan uang agar terhindar dari utang. Kemudian tips yang kedua adalah tentukan anggaran. Nah, apabila kita udah terlanjur terjerat utang gitu ya teman-teman, udah terlanjur berhutang gitu ya, ya itu sudah menjadi tanggung jawab kita untuk segera melunasinya ya teman-teman, supaya nggak kesulitan nih untuk kita membayar utang tersebut. Sebaiknya juga kita persiapkan anggaran khusus untuk membayar hutang tersebut dan untuk memenuhi kebutuhan kita yang lain. Setelah menerapkan anggaran, kita juga jangan sampai lupa ya untuk harus patuh dan jangan sampai berbelanja hingga melebihi anggaran yang sudah kita buat. Oh ya, ngomong-ngomong teman-teman, ini alhamdulillah ya tadi aku masak-memasaknya udah selesai. Ini lanjut aku tuh mau siap-siap karena hari ini tuh ada jadwal ngejakin Almaira ke Posyandu. Sambil aku lanjut aktivitas, aku juga sambil lanjutin ya tips untuk menghindari kebiasaan hutang yang ketiga, yaitu hentikan kebiasaan belanja berlebihan. Nah, belanja berlebihan tuh menjadi salah satu penyebab mudahnya kita terlilit utang ya teman-teman. Karena itu sebelum terlambat sebaiknya hentikan kebiasaan belanja hal-hal yang tidak kita butuhkan ya teman-teman. Pikirkan apakah barang tersebut itu memang kita butuhkan atau hanya sebagai pelampiasan rasa bosan atau stres kita aja. Kemudian untuk tips yang keempat, jika kita sudah terlanjur banyak hutang ya teman-teman, maka kita harus melunasi utang tersebut dari jumlah yang terendah dulu, baru nanti kemudian ke jumlah yang tertinggi. Tips yang kelima adalah bayarlah utang tepat waktu. Nah, apabila kita memiliki utang gitu ya teman-teman, entah itu dipinjol atau entah itu di tetangga gitu ya teman-teman, usahakan selalu membayarnya tepat waktu ya teman-teman. Jangan kita janjinya 2 hari tapi ternyata jadinya seminggu gitu ya. Itu tuh bikin orangnya nggak percaya lagi sama kita gitu ya teman-teman ya. Apalagi kalau kita minjemnya online gitu ya teman-teman, dipinjol-pinjol gitu kan. Kalau misalkan kita telat bayar utang, pasti nantinya akan ada dendanya ya. Nah, makanya dari itu kita harus banget wajib bayarnya juga tepat waktu. Terus kemudian tips yang keenam adalah kurangi pembayaran dengan kartu kredit atau pay letter gitu ya. Ayo, siapa yang pernah pakai pay letter? Sebenarnya kalau kita bisa bijak dalam menggunakannya itu nggak apa-apa ya teman-teman, sah-sah aja. Tapi kalau jadi malah kebalikannya, itu malah bisa bikin kita lebih mudah terlilit hutang ya teman-teman. Nah, karena itu sebaiknya gunakan kartu kredit atau pay letter hanya untuk membayar kebutuhan yang mendesak aja dan bukan untuk kegiatan yang konsumtif. Kemudian tips yang ketujuh adalah buatlah prioritas ya teman-teman. Mengatur keuangan hingga bisa bebas dari utang memang nggak bisa dilakukan dengan instan ya. Tidak mudah banget menekan keinginan untuk belanja, apalagi jika kita sudah kebiasaan melakukan hal tersebut. Namun kita bisa mengubah kebiasaan tersebut dan menghindari utang dengan membuat prioritas keuangan. Dengan memiliki prioritas pastinya akan lebih mudah juga ya bagi kita untuk lebih bijak dalam menggunakan uang. Nah, untuk tips yang selanjutnya teman-teman, yaitu adalah
mempersiapkan dana darurat. Dengan memiliki dana darurat, pastinya kita tidak perlu bingung ya saat harus mengeluarkan uang untuk kebutuhan dadakan ya teman-teman. Tips menghindari kebiasaan utang yang selanjutnya adalah catat setiap pengeluaran kita. Dengan mencatat setiap pengeluaran dengan detail, kita bisa mengetahui ya letak keborosan dan juga mencegah mengulanginya lagi di kemudian hari. Dengan begitu, kita bisa lebih hemat dan tidak menumpuk utang. Tips yang terakhir adalah komitmen dengan diri sendiri. Jika kita ingin usaha kita dalam menghindari kebiasaan utang ini sukses, pastikan kita mau berkomitmen dengan diri sendiri ya teman-teman. Berjanjilah pada diri kita sendiri bahwa usaha kita untuk berhemat bukanlah bertujuan untuk menyiksa diri sendiri, namun untuk kehidupan yang lebih baik di masa depan. Dengan memiliki komitmen yang tinggi bahwa hidup hemat bisa memberikan dampak baik di masa depan, tentu kita akan lebih semangat lagi menjalaninya ya teman-teman. Nah itu dia tadi ya teman-teman beberapa tips menghindari kebiasaan utang yang bisa kita coba lakukan. Dan ingatlah juga bahwa memiliki banyak utang bisa membawa kesulitan kepada diri kita. Mudah-mudahan Allah selalu melancarkan rezeki kita untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari ya teman-teman. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan untuk teman-teman yang mungkin sedang terlilit hutang atau sedang berjuang melunasi hutang, mudah-mudahan Allah kasih rezeki lebih dan Allah lancarkan semua urusannya, semua usahanya untuk melunasi semua hutang-hutangnya. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan yang aku share ini bisa bermanfaat ya teman-teman, terutama untuk aku pribadi dan juga untuk teman-teman semuanya. Mudah-mudahan juga bisa menjadi pengingat untuk diri kita ini ya teman-teman. Dan aku juga memohon maaf banget apabila di dalam video ini, di dalam penjelasan ini ada salah-salah kata. Pokoknya ada salah-salah dalam segi apapun, aku memohon maaf yang sebesar-besarnya ya teman-teman. Dan ya ngomong-ngomong ini aku tuh masih di Posyandu ya. Ini tuh lagi ngisi KMS-nya gitu. Dan ini adalah sesi terakhir dalam Posyandu ini ya teman-teman. Habis ini kita pulang dan ini videonya juga udah hampir mau selesai. Jadi terima kasih banyak ya untuk teman-teman yang udah menemani kegiatan aku kali ini dari awal sampai akhir dan gak di skip-skip. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman semuanya dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang berlipat-lipat ganda. Amin amin ya Allahu ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita kesehatan dan apa yang sedang kita usahakan mudah-mudahan segera Allah kabulkan ya teman-teman. Sampai bertemu di video Mama Alma selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.